Wah, ada kabar yang cukup mengejutkan nih dari panggung diplomasi global. Donald Trump, ya Anda nggak salah dengar, Donald Trump bikin Dewan Perdamaian baru untuk Timur Tengah. Dan yang bikin lebih kaget lagi, Indonesia ternyata ikut gabung. Nah, keputusan ini tentu saja langsung bikin heboh dan jadi perdebatan panas di mana-mana. Nah, pertanyaannya kan sekarang gini, apa untungnya buat kita, apa ruginya? Di satu sisi, ada tawaran perdamaian yang kelihatannya bagus. Tapi di sisi lain, ya itu jadi, ada Donald Trump. Oke, yuk kita coba bedah bareng-bareng. Oke, biar jelas, kita bakal bahas ini lewat 5 poin utama. Pertama, kita lihat dulu apa sih sebenarnya gebrakan damai ala Trump ini. Terus, kenapa Indonesia mau ikutan? Ketiga, kita bakal kupas tuntas semua tanda tanya besarnya. Keempat, kita sorot soal politik ganda Trump. Dan terakhir, kita bakal lihat kenapa ini disebut pisau bermata dua buat Indonesia. Oke, kita mulai dari yang pertama ya. Gebrakan damai Donald Trump. Sebenarnya apa sih ini? Jadi intinya ini tuh sebuah dewan yang dibentuk sama Trump. Misinya kedengerannya mulia banget. Bangun kembali Gaza dan ciptain perdamaian. Dan yang bikin menarik, ada 7 negara mayoritas muslim yang diajak gabung, termasuk kita, Indonesia. Jelas ini coba diposisikan sebagai sebuah langkah diplomatik yang baru dan besar. Nah, sekarang kita masuk ke bagian kedua. Ini nih pertanyaan yang paling bikin penasaran. Kenapa Indonesia ikutan? Kan kita tahu politik luar negeri kita itu bebas aktif, artinya kita nggak memihak blok manapun. Jadi, apa ya alasan resminya? Kalau dari pemerintah sih jawabannya simpel. Ini soal kepercayaan. Seperti yang dibilang sama salah satu anggota Komisi 1 DPR, Pak Oleh Saleh, intinya kita harus percaya sama Presiden Prabowo. Beliau dianggap punya pengalaman dan ya intelijensi internasional yang kuat buat menangani hal-hal rumit kayak gini. Oke, jadi secara rasmi, tujuan Indonesia gabung itu kedengerannya ideal banget. Mempercepat perdamaian di Gaza, bantu pembangunan lagi di sana, dan tentu saja terus memperjuangkan kemerdekaan Palestina 100%. Semuanya pas banget sama amanat konstitusi kita. Kalau di atas kertas sih, wah niatnya mulia sekali. Oke, kedengerannya bagus ya. Tapi apa benar sesederhana itu? Nah, disinilah ceritanya jadi makin kompleks. Di balik semua niat baik yang diumumkan tadi, para pengamat justru ngelihat banyak banget tanda tanya besar. Ya, para analis mulai angkat bicara. Salah satunya Tia Mariatul Kiptia, seorang analis Timur Tengah. Dia bilang, inisiasinya sih bagus, tapi, nah ada tapinya, ada beberapa poin yang harus diawasi banget, karena ini juga menuai kontradiksi. Jadi, ada yang nggak beres nih katanya. Coba kita bandingin antara janji sama kenyataannya. Janjinya apa? Rekonstruksi Gaza. Kenyataannya, mekanismenya gimana itu nggak jelas sama sekali. Janjinya lagi komitmen perdamaian. Kenyataannya, katanya anggota bisa keluar cuma setelah 3 tahun. Terus yang paling krusial, janjinya kepemimpinan netral. Kenyataannya yang jadi ketua langsung Donald Trump sendiri. Jelas ini bikin banyak orang jadi ragu kan? Dan ada satu hal lagi yang bikin kaget, biayanya. Kabarnya nih, setiap negara anggota itu harus nyumbang dana sekitar 16 triliun rupiah. Bayangin, angka yang gede banget. Tentu ini langsung bikin orang nanya. Tunggu dulu, uang segitu banyaknya itu buat apa sebenarnya? Tapi keraguannya nggak berhenti sampai di situ. Kekhawatiran paling besar dari para pengamat itu sebenarnya cuma tertuju ke satu orang, ya Donald Trump. Politik gandanya ini yang jadi sorotan utama. Nah, ini dia inti dari kontradiksi seorang Trump. Di satu sisi, dia ngomongin soal perdamaian, bikin dewan perdamaian, ngumpuli negara-negara muslim. Tapi di sisi lain, coba kita lihat rekam jejaknya. Dia yang narik Amerika Serikat keluar dari PBB. Dia juga yang mindahin kedutaan AS ke Yerusalem. Belum lagi sejarahnya yang sangat pro-Israel. Kan tindakan-tindakan ini justru yang sering bikin tegang, bukan bikin damai. Ada lagi nih red flag atau tanda bahaya lainnya. Inisiatif ini jalan sendiri di luar jalur PBB. Jadi kayak bikin jalur tandingan gitu. Ini bahaya karena bisa merusak tatanan global yang udah ada. Dan ini bukan kekhawatiran sembarangan loh. Pemimpin dunia kayak Presiden Macron dari Prancis aja sampai ikut bersuara soal ini. Oke, jadi sampailah kita ke inti permasalahannya buat Indonesia. Situasi ini sering banget digambarin sebagai pisau bermata dua. Risikonya gede, tapi katanya ada peluangnya juga. Nah, pertanyaannya, gimana Indonesia bakal memainkan kartunya di sini? Istilah pisau bermata dua ini bukan sembarangan. Ini adalah metafora yang dipakai langsung oleh para anggota dewan kita
untuk menggambarkan betapa tingginya resiko posisi diplomatik Indonesia sekarang. Terus, apa sih maksudnya pisau bermata dua dalam konteks ini? Gampangnya gini, ada dua kemungkinan hasil yang sama-sama tajam. Sisi tajam yang pertama, yang positif, Indonesia bisa jadi pemain penting, bisa mempengaruhi perdamaian dari dalam. Tapi ada sisi tajam kedua, yang negatif. Indonesia malah bisa kejebak dalam agenda politik tersembunyi yang jelas merugikan kita. Nah, untuk menghadapi pertaruhan ini, pemerintah dan DPR kita udah nyiapin strategi 3 langkah. Pertama, logikanya adalah gabung dulu biar punya suara di dalam. Jadi bisa ikut mempengaruhi. Kedua, harus ada pengawasan ketat dan aktif dari DPR. Setiap langkahnya dievaluasi. Dan yang ketiga, ini yang paling penting. Indonesia harus tetap teguh sama prinsip politik luar negeri bebas aktif. Nggak boleh ikut-ikutan blok manapun. Pada akhirnya, semua ini kembali ke satu pertanyaan besar yang jadi inti dari semua pertaruhan diplomatik ini. Apakah langkah Indonesia ini bakal jadi sebuah master stroke, sebuah langkah jenius yang bisa bawa pengaruh baik dari dalam? Atau justru ini cuma sebuah jebakan yang malah bakal bikin posisi Indonesia jadi sulit ke depannya? Kayaknya cuma waktu yang bisa menjawabnya.